Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema kelima, subtema 4 pembelajaran yang keempat. Untuk materi ini nanti bisa juga anak-anak lihat di buku paket halaman 194 sampai dengan 200. Nah, anak-anak, mari sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, persiapkan hati dan pikiran, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baik untuk kami. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, atas hari baru, atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena pada hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk mengikuti pembelajaran daring. Berkati kami selalu Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Berikanlah kami selalu kesehatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, siswa dapat membuat kalimat permintaan tolong. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengukuran panjang. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karya hiasan buatan bingkai foto. Nah, anak-anak, mari kita mulai memasuki materi pembelajaran daring hari ini. Benny tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Benny meminta tolong pengunjung lain. Benny meminta untuk difoto. Nah, anak-anak, di sini diceritakan bahwa Benny itu sedang berwisata ke Candi Borobudur. Nah, kalau orang berwisata itu pasti yang kalian lakukan pertama kali pasti adalah tidak lupa untuk berfoto. Berfoto di tempat wisata itu. Nah, demikian juga yang dilakukan Benny. Di sini Benny ingin berfoto. Nah, di situ Benny meminta tolong pengunjung lain untuk memfotokan. Anak-anak masih ingat dengan kalimat permintaan tolong ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, kita harus mengucapkan dengan bahasa dan sikap yang santun. Nah, berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong yang disampaikan Benny kepada pengunjung lain ketika ingin meminta tolong untuk difotokan. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Itu kata Benny. Kemudian, oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, di sini ada percakapan antara Benny dengan pengunjung lain. Pengunjung lain ini namanya kebetulan Dev. Ini Benny meminta tolong kepada Dev untuk memfotokan dirinya dengan berlatar belakang Candi Borobudur. Coba anak-anak lihat di sini. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, kalau anak-anak perhatikan ini dilakukan dengan bahasa dan sikap yang sangat santun. Nah, kemudian karena Benny mengungkapkannya dengan bahasa dan sikap yang santun, di sini Dev pun menyampaikannya dengan baik juga. Oh iya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Jadi yang perlu kalian ingat-ingat, ketika anak-anak meminta tolong kepada orang lain, tolong lakukanlah dengan sikap dan bahasa yang baik. Ya, tidak boleh dengan membentak-bentak. Dan seandainya orang lain itu tidak mau menolong, kalian juga tidak boleh marah-marah. Ya, karena itu adalah hak setiap orang mau membantu atau tidak mau membantu. Ya. Jadi kalau kalian meminta tolong kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak mau membantu kalian, kalian tidak boleh marah-marah. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada lingkaran yang pertama, ini adalah kain Benny, panjangnya 140 cm, kain Edo panjangnya 3 meter, kain Dayu panjangnya 1,5
meter, kain meli panjangnya 160 cm, kain udin panjangnya 2 meter. Nah, dari gambar berikut ini ada beberapa soal cerita yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, berapakah panjang kain meli dan edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Oke, berapakah panjang kain meli dan kain edo? Jika digabung, hitunglah dalam satuan meter. Kita akan mengubah soal cerita ini ke dalam kalimat matematika. Coba anak-anak perhatikan kembali. Kain meli panjangnya berapa? 160 cm. Nah, kita tuliskan di sini. Ini kain meli 160 cm, kemudian ditambah dengan kainnya edo. Kain edo panjangnya adalah 3 meter. Kita tuliskan di sini. 3 meter. Nah, ini pertanyaannya bahwa hitunglah dalam satuan meter. Hitunglah dalam satuan meter. Nah, ini berarti 160 cm ditambah 3 meter. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menjumlahkan, kita akan ubah dulu ke satuan cm dulu. Ya, ini biar sama dulu. Ini 160 cm tetap ya menjadi 160 cm. Kemudian ini 3 meter kita ubah ke satuan cm. Ingat 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 3 meter itu sama dengan 3 kali 100 cm. Nah, menjadi 160 cm ditambah 300 cm. Kita akan menghitungnya dalam susun pendek. 160 ditambah 300, ini 0 tambah 0 sama dengan 0. 6 tambah 0 sama dengan 6. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi, panjang kain meli dan edo jika digabung adalah 460 cm. Nah, sampai sini belum selesai pengerjaannya, karena soal ini minta diubah ke satuan meter. Sekarang kita akan ubah 460 cm itu sama dengan berapa meter? Nah, kita akan uraikan 460 cm itu sama dengan 400 cm ditambah 60 cm. Nah, 400 cm ini sama dengan berapa meter? Ingat, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi, kalau 400 cm itu sama dengan 4 meter, ditambah ini tetap 60 cm. Jadi, 4 meter lebihnya adalah 60 cm. Jadi, panjang kain meli dan edo jika digabung adalah 460 cm atau 4 meter lebihnya 60 cm. Untuk selanjutnya, setengah kain beni diberikan kepada Siti. Berapa meter panjang kain beni dan dayu? Setengah kain beni diberikan kepada Siti. Berapa meter panjang kain beni dan dayu? Sekarang kita akan lihat di sini. Panjang kain beni adalah 140 cm. Nah, 140 cm. Nah, setengahnya kain beni ini diberikan kepada Siti. Nah, berarti tinggal berapa kain beninya? Kita tuliskan kalimat matematika di sini. Berarti 140 cm itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena setengah kain beni tadi diberikan kepada Siti ya, berarti kita bagi 2. Nah, kemudian panjang kain dayu tadi adalah, ini kain dayunya adalah 1,4 meter. Kita tuliskan di sini. 1,4 meter. Nah, kita akan hitung. 140 cm jika dibagi 2 berapa? Jawabannya adalah 70 cm. Itu 14 dibagi 2, kemudian nanti hasilnya ditambahi 0 belakangnya. Nah, kemudian ini kita akan ubah dulu ke satuan cm. Ya, ke satuan cm. 1,4 meter itu sama dengan berapa cm? Kita hitung 1,4 ini dikalikan 100.
1,4 dikalikan 100 cm. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Ini 70 cm tetap, kemudian ini ditambah 1,4 kalikan 100. Nah, tinggal anak-anak tambahi 0 belakangnya. Bilangan jika dikalikan dengan ada unsurnya angka 0, ya, 100 misalkan di sini, berarti anak-anak tinggal menambahi angka 0 di belakangnya. Ada 1, 4, 0, 0. Tapi perlu anak-anak perhatikan, di sini ada tanda koma. Nah, karena ada tanda koma, berarti 01-nya kita hilangkan biar bilangan itu tidak menjadi koma. Menjadi 1,4 meter ini, jika diubah ke cm menjadi 140 cm. Berapa jumlahnya? Nah, kita hitung. Kita buat dalam susun pendek. 70 ditambah 140. Ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11. Nyimpan 1 di depannya. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi, panjang kain Beni dan Dayu adalah 210 cm. Nah, anak-anak perlu perhatikan, di sini minta diubah ke satuan meter. Berapa hasilnya? Kita akan ubah 210 cm itu sama dengan berapa meter? Kita akan uraikan di sini. 210 cm itu sama dengan 200 ditambah 10 cm. 200 cm kita ubah ke meter menjadi 2 meter. Yang 10 cm tetap ya. Jadi 210 cm itu sama dengan 2 meter lebihnya 10 cm. Jadi, panjang kain Beni dan Dayu adalah 2 meter lebihnya 10 cm. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang karya hiasan bingkai foto. Nah, bingkai fotonya seperti ini. Nih, ini kalau anak-anak perhatikan bingkai fotonya ini menggunakan kain perca yang bermotif batik. Ya, ini kain perca yang bermotif batik. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat karya hiasan bingkai foto ini? Yang pertama adalah tentunya kain perca batik, kain batik ya, harus motifnya batik. Kemudian anak-anak juga membutuhkan lem untuk merekatkan. Kemudian foto dan bingkai foto. Nah, itu adalah alat dan bahan yang digunakan. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Yang pertama tentunya anak-anak siapkan bingkai fotonya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kemudian tempelkan potongan kain batik tadi pada bingkai foto. Nah, kemudian menempelkannya memakai apa? Memakai lem. Nah, setelah itu keringkan bingkai foto yang sudah dilem tadi. Kemudian anak-anak bisa memajang foto kenang-kenangan anak-anak di bingkai foto tadi. Itu adalah karya hiasan bingkai foto yang menggunakan kain perca batik. Nah, anak-anak, untuk alat dan bahannya ini tadi ya. Ada kain perca batik, kemudian kita membutuhkan foto, bingkai foto, lem, dan gunting. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalimat permintaan tolong itu ditandai dengan kata tolong, diakhiri dengan tanda seru, dan diucapkan dengan bahasa dan sikap yang santun. Kemudian yang kedua, karya hiasan bingkai foto dari kain batik merupakan karya hiasan dengan bahan buatan. Jadi di sini kita sudah mengenal 3. Ada pot botol bekas plastik, kemarin pakai kain flanel, yang sekarang pakai kain perca batik. Nah, anak-anak, mari kita renungkan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan anak-anak jawab pertanyaan refleksi itu di dalam hati kalian masing-masing. Nah, untuk aksi nyata kita pada hari ini,
Silakan anak-anak lakukan segala sesuatu yang anak-anak lakukan itu dengan teliti dan dengan cermat. Nah, untuk penilaian hari ini, Bu Lina memberikan 2 tugas. Yang pertama, silakan anak-anak buka buku paket tema 5, kerjakan latihan soal halaman 198, nomor 3 dan 4 saja. Kerjakan dengan caranya ya. Kemudian, sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat karya hiasan bingkai foto dari kain batik. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 yang matematika dan soal jawaban dari muatan SPDP ini silakan semuanya difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Jangan lupa lakukan tugasnya dengan teliti dan dengan senang hati. Silakan soalnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.